Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 19 September 2021. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami supaya mau saling melayani agar kami juga beroleh tempat yang layak dalam kerajaan-Mu, bahkan tempat yang mulia dan terhormat. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami agar kami sanggup melaksanakan tugas misi perutusan kami untuk saling melayani dalam semangat kasih dan pengorbanan seperti Putra-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan teladan bagi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataannya itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jikalau seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjelang perayaan Paskah, seorang pastor paroki mengalami kesibukan yang luar biasa dalam melayani umatnya untuk penerimaan sakramen tobat. Suatu kali seorang pastor paroki melihat satu barisan antrean yang sangat panjang, dan dalam barisan itu pada bagian belakang dia melihat seorang jaksa tinggi yang ia kenal baik dan yang terkenal di kotanya. Sontak sang pastor menuju kepada sang jaksa dan dengan hormat ia mengatakan, Bapak jaksa, silakan maju ke depan dan ambillah tempat di sana. Tetapi sang jaksa dengan sopan dan rendah hati ia mengatakan, terima kasih banyak pastor. Di pengadilan saya seorang jaksa penuntut umum, tetapi di sini saya hanyalah seorang terdakwa. Mungkin dakwaan saya sangat berat, sehingga tempat saya di sini kiranya sudah tepat. Ya, seorang jaksa yang sungguh rendah hati, tahu diri, bahkan tahu menghargai orang lain. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah yang luar biasa. Ternyata dalam kisah ini ada persoalan besar di antara murid-murid Yesus setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus dan menyaksikan kemuliaan Yesus di atas gunung.
dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Kapernaum, ternyata mereka bertengkar besar, mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Maka ketika tiba di rumah, Yesus bertanya, "Apa yang kamu pertengkarkan?" Mereka tidak berani mengatakannya. Sebaliknya, dua orang murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes meminta tempat yang terbesar, yang termulia dalam kerajaan surga. Markus 10 ayat 37 dikatakan, lalu mereka berkata, "Guru, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Rupanya mereka mau mengikuti Yesus karena motivasi yang tidak tulus, bukan untuk melayani, tetapi untuk suatu kedudukan, suatu kehormatan. Dan inilah yang membuat mereka bertengkar, iri hati satu sama lain. Karena iri hati, mereka tidak rela kalau ada di antara mereka yang lebih tinggi daripada yang lain. Mereka terus-menerus mempertengkarkan siapa yang terbesar. Nah, saudara-saudari, Yesus justru memberikan jawaban yang pas dan jawaban yang kiranya cocok untuk semua orang dan layak untuk kita lakukan. Dalam Markus 10 ayat 43 sampai 47, Yesus mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang." Jadi ukuran kebesaran seseorang bukan karena status, kedudukan, kehormatannya, tetapi ukuran kebesaran seseorang dalam pandangan Allah, dalam pandangan Tuhan Yesus adalah kesediaan untuk melayani, kesediaan untuk berkorban bagi banyak orang. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Ia mengajar, ia berbelas kasihan, bermurah hati, menyembuhkan banyak orang sakit, memberi makan dan minum kepada orang-orang lapar dan haus, bahkan membangkitkan orang mati, dan melayani sepanjang hari tiada henti, bahkan sampai mereka lupa makan untuk kebaikan, untuk keselamatan banyak orang. Jadi Yesus memberikan seluruh hidupnya demi keselamatan orang, dan puncak pemberian Yesus ketika ia memberikan dirinya di kayu salib di Golgota, disalibkan di sana untuk menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang filsuf Yunani bernama Sokrates, ia seorang yang cukup besar dalam kalangan filsuf, berpendapat bahwa sesungguhnya ada 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang-orang bijaksana yang menganggap dirinya bodoh, dan orang-orang yang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana atau pandai. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang saleh yang menganggap dirinya pendosa, dan para pendosa yang menganggap dirinya saleh atau suci. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berkuasa atau penguasa atau raja yang menganggap dirinya sebagai pelayan atau hamba, dan pelayan atau hamba yang selalu menganggap dirinya penguasa atau raja. Jadi ada orang yang bodoh menganggap diri sebagai orang bijaksana atau pandai, ada orang-orang yang berdosa atau pendosa yang menganggap dirinya saleh atau suci, dan ada orang-orang yang adalah hamba, pelayan yang menganggap dirinya sebagai penguasa atau raja. Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang persis sama dengan para murid. Mereka terus-menerus mempertengkarkan siapa yang terbesar, siapa yang paling itu terhormat di antara mereka. Padahal dalam pandangan Tuhan, pandangan Allah, menjadi terbesar bukan karena
kedudukan, bukan karena kehormatan, tetapi karena kesediaan untuk melayani seperti Yesus yang telah ditunjukkan kepada kita. Semoga kita berani untuk mengikuti Yesus dan mencontoh teladan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Yesus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena teladan-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa dalam pemberian diri-Mu kepada umat manusia, sehingga Engkau mau menderita disalib di Golgota. Semoga kami tidak takut untuk senantiasa memberikan diri kami dalam pelayanan, bahkan dalam pengorbanan seperti Dikau, agar kami layak memperoleh tempat yang pantas, tempat yang mulia dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.